Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang sudut berelasi dalam trigonometri. Adapun fungsi dari sudut berelasi itu adalah digunakan untuk mencari nilai-nilai dari perbandingan trigonometri yang sudutnya dalam hal ini yang akan kita bahas itu antara 0 sampai 360 derajat. Seperti kita ketahui bahwa nilai perbandingan trigonometri yang kita tahu secara langsung itu untuk sudut istimewa itu 0 sampai 90 derajat. Nah, untuk mencari nilai perbandingan trigonometri di atas 90 derajat sampai 360 derajat, maka kita gunakan sudut berelasi. Nah, sebelum masuk ke sudut berelasinya, kita bahas dulu deh sistem koordinat kartesiusnya. Jadi nanti gini, sistem koordinat kartesius itu kebagi dalam 4 kuadran. Nah, jadi ini sistem koordinat kartesius, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, kebagi dalam 4 kuadran atau 4 wilayah. Kuadran pertama adalah 0 sampai 90 derajat. Ini adalah kuadran pertama. Kuadran kedua 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti ini adalah kuadran 2. Kuadran tiganya 180 sampai 270 derajat. Kuadran 4-nya itu adalah 270 sampai 360 derajat. Jadi gitu. Nah, yang harus kalian ingat di kuadran 1, nih di kuadran 1 itu semuanya positif. Semuanya itu apa sih maksudnya? Semuanya itu adalah 6 nilai dari perbandingan trigonometri, yaitu sin, cos tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Jadi semuanya positif. Tapi kalau misalkan di kuadran 2, yang positifnya itu adalah sinnya. Jadi sin positif dan kebalikannya berarti sama si kosekannya yang positif. Berarti selain 2 ini adalah negatif. Berarti cosnya berapa? Negatif. Terus tangannya apa? Negatif juga sama. Kuadran 3-nya itu adalah tangan yang positif dan kebalikannya berarti kotangan yang positif juga. Terus selebihnya negatif. Kemudian kuadran 4 cosnya yang positif sama si sekannya yang positif. Berarti selebihnya negatif. Gitu ya. Jadi kalau kita urutkan dari kuadran 2, 3, 4, berarti sin tan cos itu yang positif dan kebalikannya. Gitu. Nah, sekarang kita coba bahas deh sudut berelasinya. Sudut relasi yang kita gunakan itu ada 4. Ada 90 derajat, ada 90 derajat, ada 180 derajat, ada 270 derajat, dan ada 360 derajat. Jadi 4 sudut relasi yang kita gunakan. Tapi yang harus kita ingat 90 derajat dan 270 derajat sudut relasinya, maka ini akan berubah. Gitu. Tapi kalau misalkan 180 derajat dan 360 derajat adalah tetap. Maksudnya apa sih? Misalkan gini. Oke. Nih. Misalkan untuk 90 dan 270 kan berubah, berarti kalau soalnya sin, maka dia akan berubah menjadi cos. Soal cos akan berubah menjadi sin. Kemudian, soal tangen akan berubah menjadi kotangan, soal kotangan akan berubah menjadi tangan. Terus, soal kosekan itu akan berubah menjadi sekan, dan soal sekan akan berubah menjadi kosekan. Itu kalau misalkan 90 dan 270. Nah, gimana kalau misalkan pakai 180 dan 360 ini tetap? Ya udah, kalau tetap soalnya sin tetap sin, tangan tetap tangan, dan seterusnya lah. Nah, sebagai contoh gini. Misalkan, tentukan sin dari 210 derajat. Berarti sama dengan, maka ini ada dua cara, kita coba dua-duanya. Misalkan kita pakainya apa ya? Sebentar. Nah, misalkan kita pakai sudut berelasinya adalah yang dekat dengan 210 adalah 180. Maka ditambah 30. Nah, karena sudut relasinya adalah 180. Nih, karena 180 maka tetap kan di sininya. Maka karena sudut berelasinya 180 maka tetap, maka ini adalah soalnya sin. Maka kalian tetap tulis sin lagi sesuai dengan si soalnya. Sin berapa? Ambil belakangnya, berarti adalah sin 30. Ya gitu. Jadi ada satu langkah lagi yang belum. Jadi tinggal tentukan aja positif atau negatif hasilnya, tinggal lihat di soalnya.
210 ada di kuadran berapa? Nih, 210 itu ada di kuadran 3 karena antara 180 dan 270. Di kuadran 3, nilai sin negatif karena yang positifnya adalah nilai tangen dan nilai kotangen, maka ini hasilnya adalah negatif. Sekali lagi ya, 210 di kuadran 3, nilai sin negatif, maka tuliskan negatifnya di sini. Maka hasilnya adalah negatif 1/2 karena sin 30 ada 1/2. Nah, gimana kalau misalkan kita pakainya nggak pakai 180? Boleh nggak? Ya boleh, silakan aja bebas. Kita tulis aja dulu. Nih, berarti misalkan diminta adalah sin 210 itu sama dengan sin 270. Ini sudut relasinya kita pakai 270. Kemudian dikurangi 60. Karena ini hasilnya tetap 210. Nah, lihat sudut relasi yang kita gunakan adalah 270. Maka akan berubah katanya. Tuh, katanya akan berubah, lihat atas. Nah, kalau berubah itu katanya sin, soalnya sin kan awalnya, maka akan berubah menjadi cos. Lihat lagi ke atas. Nih, sin akan berubah menjadi cos. Berarti cos berapa? Ambil belakangnya langsung. Nih, cos 60 derajat. Kalian nggak usah pusing, bingung dengan tanda negatif dikurang atau ditambahnya. Nggak usah dipikirin. Yang penting angka belakangnya aja, yaitu 60-nya aja yang kita pakainya. Gitu. Jadi sekali lagi ya, karena ini sudut relasinya 270, maka sin akan berubah menjadi cos. Kemudian sudutnya diambil dari yang belakang, sama kayak tadi. 60 derajat pindahkan ke sini, 60 derajat. Tinggal tandanya aja positif atau negatifnya. Maka tinggal lihat di sini 210 di kuadran berapa? Kuadran 3, nilai sinnya itu adalah nilai sin di kuadran 3 negatif. Jadi kalau menentukan positif negatif, lihat dari soal, bukan lihat dari hasil perubahan ini. Sekali lagi, 210 di kuadran 3, nilai sinnya negatif, maka kalian tulis negatif di sini. Maka hasilnya adalah negatif, cos 60-nya adalah setengah. Maka jawabannya sama dengan ini. Gitu. Ya. Kita coba lagi contoh yang lain. Misalkan tentukan berapa ya? Tentukan cos 180 derajat. Maka sama dengan, berarti kalian bisa tulis ini, cos 180 ditambah 0. Gitu. Karena sudut relasinya adalah 180, maka cos tetaplah cos. Kalian tulisnya cos, langsung ambil belakang. Berarti cos berapa? Cos 0 derajat. Gitu. Nah, sekarang tinggal tandanya. 180 di kuadran berapa? Lihat lagi ke atas. 180 derajat itu antara kuadran 2 dan kuadran 3. Terus kita pilih yang mana? Ya terserah, sama aja. Misalkan kita anggap di kuadran 2, 180 derajatnya, maka nilai cosnya negatif karena sinnya positif. Maka kita tuliskan di sini negatif. Ataupun nanti kalian menganggapnya 180 di kuadran 3, boleh nggak? Ya boleh. 180 derajat di kuadran 3, nilainya positif negatif untuk cosnya. Negatif juga karena yang tangen yang positifnya, gitu ya. Jadi hasilnya sama aja, mau dianggap kuadran 2 atau kuadran 3. Maka hasilnya adalah negatif, cos 0 derajat negatif 1. Gitu. Contoh yang lain lagi. Nah, misalkan tentukan berapa ya? Tentukan sekan 315 derajat. Maka kalau kita tanya sekan, maka yang kita hitung itu adalah yang kita hitung adalah kebalikannya dulu biar lebih mudah. Berarti yang kita hitung adalah si cosnya. Karena sekan kebalikan dari cos. Berarti kita carinya itu adalah cos 315 derajat. Berarti sama dengan cos, kita pakainya sudut relasinya 360 paling dekat. 360 dikurangi 45, atau kalian boleh tulis 300, atau kalian boleh tulisnya 270 ditambah 45, sama aja hasilnya. Maka sama dengan, karena sudut relasi yang kita pakai adalah 360, maka akan tetap tidak berubah. Soalnya cos, maka tetap cos yang kalian tulis. Ambil sudut belakangnya, yaitu cos 45. Tinggal penentuan positif negatifnya. Lihat 315 di kuadran berapa? Kuadran 4.
nilai cos positif negatif positif, maka ini adalah positif hasilnya. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah cos 45, yaitu setengah akar 2. Nah, jadi hasil dari cos 315 derajatnya itu adalah setengah akar 2. Atau boleh ditulis itu akar 2 dibagi 2. Ini sama aja setengah akar 2. Nah, sekarang kita balik lagi. Karena yang ditanyanya adalah sekan 315 nih ke sini. Sekan 315 derajat. Jangan lupa bahwa sekan 315 itu sama dengan 1 per cos 315 derajat. Berarti sama dengan 1 per akar 2 per 2. Maka hasilnya adalah 2 per akar 2. Kita rasionalkan. Dikali akar 2 per 2. Maka hasilnya adalah akar 2. Ini akar 2 dikali akar 2 kan 2. Ini 2 dibagi 2. 1. Berarti hasilnya adalah akar 2. Maka ini adalah hasil dari sekan 315 derajatnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan isi komentar di bawah ini. Kalau memungkinkan dijawab dengan komentar lagi. Kalau misalkan tidak memungkinkan, nanti saya akan coba bahasnya melalui video lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.